Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Mardahayu dengan NIM 992024071 kelas 1 AP3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Bapak Andrian MSI. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, Islam berasal dari 3 akar kata. Yang pertama yaitu aslam, artinya berserah diri. Yang kedua itu salam, artinya damai. Dan yang ketiga yaitu salama, artinya keselamatan. Jika di dalam sebuah perjalanan salah satu mahasiswa menemukan batu yang agak besar di tengah jalan, lalu mahasiswa tersebut menyingkirkan batu tersebut. Apakah itu termasuk dengan definisi Islam? Jelaskan. Menurut pendapat saya, itu termasuk definisi Islam. Mengapa? Karena salah satu ajaran dalam Islam adalah untuk menebarkan kebaikan, keselamatan, dan kedamaian bagi sesama. Dalam tindakan menyingkirkan batu di jalan, mahasiswa tersebut berusaha mencegah kemungkinan orang lain untuk celaka sehingga dia menyebarkan keselamatan, atau dalam bahasa Arabnya yaitu salamah. Selain itu, dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW dijelaskan bahwa menghilangkan gangguan dari jalan adalah bagian dari iman. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kecil yang membawa manfaat bagi orang lain seperti menyingkirkan batu di jalan adalah bagian dari akhlak Islam yang mengutamakan damai atau salam dan berserah diri atau yang disebut aslam kepada Allah dengan menjalankan kebaikannya. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan Islam mengandung makna-makna dari 3 akar kata. Islam memiliki makna yang mendalam yang berasal dari 3 akar kata dalam bahasa Arab yaitu aslam, salamah, dan salam. Setiap akar kata ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang ajaran dan tujuan Islam. Yang pertama yaitu aslam atau berserah diri. Akar kata aslam berarti berserah diri. Dalam konteks Islam, makna ini mengacu kepada sikap seorang muslim yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mencerminkan inti dari Islam, yaitu mengakui kekuasaan Allah dan menaati perintahnya dengan sepenuh hati. Berserah diri ini juga melibatkan ketaatan terhadap aturan-aturan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ibadah dan kepasrahan. Yang kedua yaitu salam atau damai, yaitu salam berarti damai. Islam menekankan pentingnya hidup damai dalam kehidupan, baik dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan alam sekitar. Dalam ajaran Islam, seorang muslim diharapkan untuk menjadi agen perdamaian, menghindari tindakan kekerasan, permusuhan, dan menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial. Ucapan salam yang sering diucapkan oleh muslim yaitu contohnya Assalamualaikum, yang berarti semoga damai sejahtera tercurahkan untukmu, mencerminkan semangat ini. Yang ketiga yaitu ada salamah atau keselamatan. Salamah sendiri mengandung arti yaitu keselamatan. Ajaran ini bertujuan untuk membawa keselamatan baik itu di dunia maupun di akhirat bagi individu maupun masyarakat. Keselamatan ini mencakup perlindungan dari segala macam bahaya baik fisik, mental maupun spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menjaga keselamatan dirinya dan orang lain, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks keimanan yang menjanjikan keselamatan di akhirat. Nah, dengan demikian Islam mengandung makna yang menyeluruh. Seorang muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut aslam, hidup dalam damai atau disebut salam, dan menebarkan serta menjaga keselamatan atau disebut salamah bagi dirinya,
maupun bagi orang lain. Nah, pertanyaan ketiga yaitu pendekatan substansi agama terdapat 3, yaitu 1. Kajian Al-Quran dan sejarah Islam. 2. Kajian disiplin, ilmu dan isi. Yang ketiga yaitu kaidah tujuan didatangkan syariat Islam. Yang pertama yaitu kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Nah, pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap ajaran Islam berdasarkan sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta sejarah perkembangan Islam. Kajian ini melibatkan yang pertama pemahaman teks Al-Quran, yaitu menyelami pesan-pesan Al-Quran yang bersifat universal maupun kontekstual. Yang kedua yaitu kajian hadis dan sunnah, yaitu mempelajari perilaku dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman Islam dalam menjalani kehidupan. Nah, yang ketiga sejarah Islam, yaitu melacak bagaimana ajaran Islam dipraktikkan dan berkembang sepanjang sejarah, termasuk dalam pemerintahan, budaya, dan peradaban Islam. Sejarah ini memberikan wawasan tentang bagaimana ajaran Islam telah mempengaruhi dunia, serta memberikan contoh bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam konteks historis. Yang kedua, kajian disiplin dan isi. Pendekatan ini menekankan pengkajian disiplin ilmu keislaman dan isi dari ajaran Islam. Ini mencangkup berbagai disiplin ilmu yang dikembangkan oleh para ulama dan cendekiawan muslim untuk mempelajari dan menjelaskan Islam secara komprehensif. Disiplin ini meliputi yang pertama yaitu ilmu yang pertama ilmu fikih, yaitu mempelajari hukum Islam dan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti ibadah, muamalah atau hubungan sosial dan pidana. Yang kedua yaitu hukum tafsir. Kajian ini tentang interpretasi dan penafsiran Al-Quran untuk menjelaskan maksud ayat-ayat baik secara tekstual maupun kontekstual. Yang ketiga yaitu ilmu kalam atau teologi, membahas tentang akidah, kepercayaan, dan konsep teologi dalam Islam seperti konsep Tuhan, takdir, dan alam goib. Nah, yang selanjutnya yaitu ilmu akhlak atau etika. Ilmu ini mengkaji tentang moral dan etika dalam Islam, termasuk bagian seorang muslimah harus berperilaku dalam berbagai aspek kehidupan. Pendekatan ini menitik beratkan pada kualitas, isi, ajaran, dan bagaimana ajaran ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam disiplin-disiplin keilmuan yang membantu umat Islam memahami agama mereka dengan lebih mendalam. Yang ketiga yaitu kaidah tujuan didatangkan syariat Islam. Pendekatan ini mengacu pada maqasidah syariah, yaitu tujuan utama dari syariat Islam. Syariat atau hukum Islam bukan hanya sekedar aturan-aturan ritual, tetapi memiliki tujuan yang lebih besar dalam menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Tujuan ini meliputi yang pertama memelihara agama, yaitu syariat bertujuan untuk melindungi keyakinan dan kebebasan beragama. Yang kedua yaitu memelihara jiwa, yaitu melindungi hak dan hidup dan keselamatan manusia serta mencegah tindakan yang merusak kehidupan. Yang ketiga yaitu memelihara akal, yaitu menghargai dan melindungi akal manusia dengan melarang hal-hal yang merusak pikiran seperti narkoba atau kebodohan. Selanjutnya yaitu memelihara keturunan, yaitu mengatur hubungan antar keluarga dan keturunan serta melindungi martabat manusia dalam konteks sosial. Selanjutnya memelihara harta. Syarat ini memberikan aturan untuk menjaga hak milik dan harta serta mencegah pencurian atau tindakan
yang merugikan orang lain. Nah, pendekatan ini menjelaskan bahwa syariat Islam tidak hanya tentang peraturan semata, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kebaikan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi manusia dan seluruh ciptaan Allah. Demikianlah video penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.